Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbia Sidiki, NPM 1823755, ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang penerapan data mining dalam menentukan pilihan jurusan bidang studi SMA menggunakan metode clustering dengan teknik single linkage. Jadi di sini pihak SMA mau menentukan jurusan kepada siswa yang IPS dan IPA. Jadi siswa akan dipilih berdasarkan 3 variabel indeks, yaitu kehadiran, nilai rata-rata semester, dan juga etika siswa itu sendiri. Jadi data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola tertentu atau aturan sejumlah besar yang diharapkan untuk mengatasi kondisi tersebut. Memanfaatkan data yang diperoleh SMA untuk mengelompokkan siswa dengan metode pengelompokan menggunakan teknik hubungan tunggal dengan metode clustering. Ini pendahuluannya. Jadi pihak SMA mau menentukan minat dan bakat semua siswa-siswanya jadi tepat ke jurusannya dari IPA atau IPS. Biar tidak salah jurusan. Jadi pihak SMA menentukan clustering dari nilai siswanya yang sudah dikelompokkan. Dengan metodologinya, persiapan data mining ini mencapai 60% dari keseluruhan proses data mining. Proses KKD secara garis besar terdiri dari 5 tahapan data selection: pre-processing, cleaning, transformation, data mining, dan interpretation atau evaluasi. Jadi bisa dilihat dari sini targetnya diseleksi ke target data, proses, transformasi data, patterns, dan knowledge. Berikut ini proses tahapan dari proses KKD. Data selection atau seleksi data. Data yang ada dalam database seringkali tidak semuanya dipakai, oleh karena itu hanya data yang sesuai untuk analisis dan diambil dari database. Jadi dari semua datanya kita seleksi lagi dan hanya yang penting saja dipakai. B. Data integration atau integrasi data. Integrasi data merupakan penghubungan data dari berbagai database ke dalam suatu database yang baru. Jadi dari 2 atau 3 database digabungkan menjadi satu dan itu menjadi database yang baru. C. Data selection atau seleksi data. Data yang ada dalam database seringkali tidak semuanya dipakai, oleh karena itu hanya data yang sesuai analisis yang akan diambil database. Jadi dari banyaknya data, kita memilih data yang paling akurat yang akan kita gunakan. D. Data transformasi atau transformasi data. Data diubah atau digabungkan ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Jadi data yang udah ada kita ubah dan digabungkan menjadi format yang sesuai untuk diproses dalam data mining yang akan kita kerjakan. Proses mining merupakan proses utama saat metode diterapkan menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Beberapa metode yang dapat digunakan berdasarkan kelompokan data mining. Jadi proses data mining ini adalah proses mengelompokkan metode atau pengelompokan data yang udah ada sebelumnya. F. Pattern evaluasi atau evaluasi pola yang ditemukan untuk mengidentifikasi pola-pola menarik
ke dalam knowledge base yang ditemukan. Jadi pattern evaluasi ini kita menemukan pola baru dan mengidentifikasinya sehingga menjadi sesuatu informasi yang berharga atau yang valid. G. Knowledge presentasi. Presentasi pola yang untuk menghasilkan aksi merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Jadi kita itu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada pembaca. Jadi dari ketujuh proses metode meaning seperti yang tadi bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Data yang digunakan untuk menghasilkan suatu informasi yang baru, data yang digunakan untuk menghasilkan suatu informasi yang baru serta pengetahuan yang baru. Jadi bisa kita lihat ini tabel data siswa di sekolah PAB 9 Patumba. Jadi bisa kita lihat dari nomor 1 Adelia, indeks absennya itu dia 4. Yang 4 di sini artinya baik sekali. Jadi dia selalu hadir. Dan ini ada indeks 3, ini baik. Dan indeks 2 itu kurang baik, 1 itu tidak baik. Jadi bisa kita lihat dari data 1 sampai 20, indeks absennya ada yang 4 dan ada yang 3. Dan di sini nilai UAS siswanya. Adelia dia absen dapat indeks 4 atau baik sekali, nilai UAS-nya 85, nilai kerajinannya 80. Dan ini data dari 1 sampai 20. Jadi data di sekolah tersebut akan kita gunakan untuk proses meaning yang akan menentukan siswa mana yang akan masuk ke jurusan IPA dan IPS. Jadi bisa kita lihat untuk menentukan siswa yang masuk ke jurusan IPA dan IPS adalah kita dapat digunakan metode clustering. Metode clustering atau pelompokan data yang dimana data siswa akan dikumpulkan berdasarkan 3 variabel utama. Variabel itu mencakup indeks absen, nilai UAS, nilai kerajinan, salah satunya penyelesaian yang digunakan dengan teknik single linkage. Jadi kita udah ada data indeks, UAS, dan kerajinan dari 20 siswa tersebut. Jadi kita akan bagi menjadi 2 klaster, nanti klaster 0 dan klaster 1. Jadi nilai indeks, nilai UAS, nilai kerajinan ini berfungsi untuk menentukan klaster yang akan kita bagi. Jadi langkah-langkahnya yang pertama kita mengelompokkan data variabelnya. Dari masing-masing siswa sebanyak 20 orang untuk siswa A atas nama Adelia dengan variabel 1, maka mencari standarisasinya sebagai berikut. Jadi bisa kita lihat untuk cara mencarinya, ini rumusnya. X sama dengan sigma N, I sama dengan 1 XI. Jadi dari variabel 1 indeks
dari indeksnya ini sampai yang paling bawah ditambahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Jadi dari indeks yang pertama sampai 20 ditambahkan kemudian dibagi 20 karena kita mempunyai 20 data. Dan hasilnya bisa kita lihat 3,55. Yang kedua, kita mencari standarisasi data V1 dengan persamaan. Ini bisa kita lihat ini rumusnya. V1 kuadrat kurang V dan ini rumusnya untuk mencari standarisasi persamaan data V1. Dan bisa kita simpulkan ini hasilnya. Jadi berdasarkan hasil dari metode mining bisa kita lihat dengan cara yang rumusnya ini bisa kita lihat kelompoknya. Jadi nama-nama yang masuk klaster 0 ini adalah yang mempunyai nilai bagus atau yang akan masuk ke jurusan IPA, dan yang klaster 1 akan masuk ke jurusan IPS. Jadi dengan rumus yang ada di sini kita bisa gampang untuk menentukan calon siswa yang sesuai dengan jurusannya nanti. Jadi bisa kita lihat kesimpulannya, dengan menerapkan metode pemecahan masalah dengan teknik singling case, maka SMA dapat mengetahui seberapa besar nilai pengelompokan di jurusan dan dapat melakukan pengujian dari hasil perhitungan data siswa untuk menentukan jurusan bidang studi lebih cepat dan akurat. Jadi dengan metode data mining kita dapat mengelompokkan data yang dengan jumlah banyak dengan cepat dan akurat. Dan itu sangat membantu. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf.